Shalom dan salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan jika hingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pada malam ini kita akan memulai ibadah doa penyusulan pada hari pertama. Biarlah kita bersama-sama di rumah dengan keluarga, kita mau naikkan hati dan jiwa kita ke hadapan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama diperbaharui di dalam roh, diperbaharui di dalam kasih kita kepada Tuhan. Dan kita minta untuk rohnya, Roh Kudus itu menguasai hati dan kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita dan memimpin langkah-langkah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau siapkan hati di dalam doa malam hari ini dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku.
jambahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah kita senantiasa menyerahkan hati dan kehidupan kita untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita menyerahkan hati kita, hidup kita hanya di dalam altar Tuhan. Kita menyembah Dia di dalam seluruh laku kita. Kita taruh firman Allah di dalam hidup kita dan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kita mau menyalakan api Kristus itu dalam hidup kita. Kita angkat pujian, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Tuhan, kita mau siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang menjadi bekal kita untuk kita boleh berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus.
hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita mau satukan hati untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini, jika karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah hidup kami, membentuk karakter kami, memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, beracaralah lewat firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus dan jemaat Tuhan yang terkasih, di rumah atau di mana saja saudara berada, puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini. Di malam pertama kita boleh sama-sama berkumpul di tengah-tengah keluarga dalam menantikan Roh Kudus. Baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tentunya kita akan mendapatkan sesuatu dari perayaan yang sudah kita lakukan tadi pagi. Nah, sudah terkasih, ini adalah malam pertama dan kita punya kerinduan
untuk menanti janji Tuhan yang akan dicurahkan kepada setiap kita. Nah, sudah terkasih, tentunya kita sangat yakin bahwa janji Tuhan yang luar biasa itu dijanjikan kepada kita dan diberikan kepada kita dengan satu maksud dan tujuan. Karena dikatakan dalam kitab Efesus, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Efesus pasal yang pertama, dan akan saya bacakan ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam ayat ini, tentunya Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diterima oleh setiap orang-orang percaya. Dan memang itulah yang terjadi di zaman gereja mula-mula, pada saat murid-murid berkumpul, maka kumpulan itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Coba kita lihat ke Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Nah, dikatakan di sana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, kita garis bawahi semua orang percaya. Makanya bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, dan khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangun kepercayaan kita, berkumpul bersama keluarga, sehingga nantinya janji Tuhan itu termeterai dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-19 tadi, ayat yang ke-13 tadi, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Nah, saudara terkasih, kita tentu melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan janji Tuhan, yaitu Roh Kudus, yaitu berasal dari firman, dan firman itu adalah kebenaran. Nah, bagi setiap kita yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan itu, maka di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi saudara, diawali tadi dari kumpulan orang-orang percaya, dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan tentu akan terjadi pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Biarlah kita komitmen untuk mempercayai firman kebenaran ini, untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh Yesus, sehingga dikatakan di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan yang dijanjikannya itu. Jadi sudah terkasih, jangan menganggap remeh kepercayaan kita, karena ternyata kepercayaan kita itu menjadi dasar bahwa Roh Kudus itu termeterai dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih, apa tujuan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apa tujuan daripada Yesus mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, dikatakan dalam ayat 14, karena ternyata Roh Kudus itu menjamin kita, jaminan bagian kita. Saudara, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah menikmati surga kalau tidak ada yang menjamin kita. Ya. Tidak akan pernah kita menikmati surga mulia itu bila mana tidak ada yang menjamin kita. Nah, ternyata melalui ayat yang kita baca ini, Roh Kudus itu jaminan bagian kita, yang menjamin kita. Makanya saudara,
Mari jangan sampai ada di antara jemaat Tuhan yang tidak merindukan, tidak menginginkan, karena seluruh usaha dan jeripaya kita dan kegiatan-kegiatan ibadah kita itu akan bermakna bila satu ketika kita berada di sorga. Nah, untuk kita berada di sorga harus ada yang menjamin. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, bahwa ternyata Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Jadi saudara, jangan sampai ada jemaat Tuhan yang lalai untuk mendapatkan, lalai untuk mengejar, lalai untuk tidak menginginkan jaminan itu. Karena ternyata pribadi Roh Kuduslah yang menjamin kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya yakin kata seluruhnya itu bukan hanya menyangkut kehidupan kita nanti di sorga, tapi juga menyangkut kehidupan kita sekarang ini. Nah, kita yakin apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, seluruhnya, kebutuhan jasmani, terlebih kebutuhan rohani, Roh Kudus akan menjamin supaya kita memperolehnya sampai. Nah, kata sampai ini menunjuk kata proses yang tentunya waktunya adalah sesuai dengan waktunya Tuhan. Untuk kita memperoleh seluruhnya bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun atau lebih dari itu. Ya. Tetapi bila mana Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menolong kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi saudara, jangan sampai ada yang terlalu yakin menyebut dirinya adalah milik Allah, dirinya adalah anak Allah, dirinya adalah hamba Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki jaminan untuk itu. Nah, sudah terkasih, buat jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja yang mendengar berita ini, mari dapatkanlah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu akan menjamin kita untuk kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dan tentu di akhir daripada keberadaan kita sebagai milik Allah, untuk memuliakan Dia, untuk memuji kemuliaannya. Nah, sudah terkasih, ini adalah malam pertama itu bagi kita yang telah menerima Roh Kudus, maka ini kesempatan untuk kita kembali menyegarkan rohani kita bersama Roh Kudus yang telah memenuhi kita dengan menuntun kita, menolong kita, bahkan menunjukkan kepada kita hal baru yang luar biasa yang tersedia di dalam firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi sudah terkasih, bagi saudara-saudara yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus, telah memiliki Roh Kudus, bukan berarti cukup hanya dipenuhkan dan telah dimeteraikan Roh Kudus. Tidak seperti itu, tetapi harus terus-menerus keberadaan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, menolong kita, ya, sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi saudara,
Jangan sampai ada yang sudah merasa telah memperoleh seluruhnya sehingga berhenti mengharapkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kita belum sempurna. Belum. Ya, ini masih proses untuk kita dibawa. Mungkin ada yang telah memperoleh sedikit. Ada yang memperoleh banyak. Tapi yang diperolehnya belum seluruhnya. Nah, untuk itu mari ini kesempatan untuk kita yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk meyakinkan kita sehingga kita ini telah benar-benar merasa bahwa kita adalah milik Allah. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, bahkan ada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan hidup kita senantiasa dibawa untuk memuji dan memuliakan Dia. Nah, saudara terkasih, hari-hari ini akan banyak orang kelaparan jasmani dan terlebih juga kelaparan rohani. Dan kita yakin bahwa untuk kita dikenyangkan atau dipenuhkan itu hanya kita peroleh melalui keberadaan Roh Kudus yang menuntun kita nanti memperoleh berkat-berkat jasmani, terlebih juga akan menuntun kita memperoleh berkat-berkat rohani. Nah, untuk itu sudah terkasih, seperti keberadaan murid-murid di kamar loteng Yerusalem, kami kembali mengingatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat supaya kita menerima janji itu, supaya kita mendapatkan jaminan. Maka sama seperti murid-murid, yaitu mereka kembali ke Yerusalem untuk berkumpul di sana. Nah, sudah terkasih, Yerusalem adalah gambaran kembali kepada firman, kembali kepada kuasa firman yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita mengetahui siapa Roh Kudus. Dan kemudian sama seperti murid-murid, setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi saudara, mari yang kita lakukan adalah penyembahan, meninggikan Yesus. Ada firman Tuhan berkata, pada saat kita meninggikan Yesus, maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi kita harus kembali ke Yerusalem untuk berkumpul bersama-sama. Yang kedua, kita sujud menyembahnya. Dan yang ketiga, mari kita lakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Jadi tidak ada paksaan, dengan sukacita. Dan yang terakhir, di dalam ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara, yang kita harus lakukan dari malam pertama ini sampai malam-malam berikutnya, kita senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah, mungkin saudara, kita tidak akan selalu bersekutu bersama-sama dengan keluarga, tapi kita menempatkan hidup kita sebagai baitnya, di mana Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan tentu tiap-tiap hari kita akan dibawa memuji dan memuliakan Allah. Nah saudara, inilah renungan yang kami sampaikan di malam pertama ini. Semoga renungan ini menuntun kita untuk terus setia di malam pertama, malam kedua, sampai malam-malam berikutnya, sampai kita yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus dapat menerima kepenuhan itu dengan ditandai dengan bahasa-bahasa baru yang menggerakkan lidah kita
untuk memuliakan Tuhan. Dan bahkan bagi yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, ini adalah kesempatan untuk kita kembali memperbarui tabisan kita. Dan tentu Roh Kudus akan terus mengajar kita, menuntun kita, dan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan tentu nanti Roh Kudus akan terus meyakinkan kita sudah sampai tahap mana perjalanan kita secara rohani, sehingga kita terus dapat mengevaluasi bila mana di antara kita sudah mulai ketinggalan dari teman-teman yang lain, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk terus mengejar sampai pada akhirnya kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan kadar kapasitas yang Tuhan tentukan sampai pada akhirnya kita menjadi dewasa rohani. Puji Tuhan, saudara terkasih, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk malam hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan bagi jemaat Tuhan dan saudara-saudara kami yang lain yang mendengarkan program kami ini. Kami percaya Engkau akan terus membawa kami kembali kepada firman-Mu dan sujud menyembah-Mu, dan terus senantiasa bersukacita dalam melakukan apapun, dan biarlah kami senantiasa terus berada dalam bait-Mu untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa merindukan supaya jaminan itu kami peroleh dan kami miliki, dan kami sangat yakin bahwa Roh Kudus itu yang menjadi jaminan bagian kami untuk kami memperoleh seluruhnya sampai kami yakin bahwa kami ini adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mohon belas kasihan-Mu untuk hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan di malam kedua dan malam-malam berikutnya, dan Roh Kudus akan lebih luar biasa lagi mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami alaskan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk menghantar kita masuk di dalam doa penyembahan, kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa